Kiai Haji Idham Khalid Ya. menjadi ketua Tanfiziyah di umur 34 tahun. Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi ketua Tanfiziyah di umur 44 tahun. Saya sekitar umur-umur Gus Hasan inilah. Nah, memang Kiai Haji Hashim Muzadi dan Kiai Sati Akil itu menjadi ketua Tanfiziyah sekitar umur 55-57 tahun, di sekitar range tersebut. Nah, jadi sebenarnya ada histori bahwa ketua Tanfiziyah dipimpin oleh orang muda, Gus. Bagaimana Gus Hasan melihatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari TV kembali mengudara bersama saya Saputra. Siang ini kita kedatangan tamu yang super istimewa, salah satu alumni As-Siddiqiyah yang namanya sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Mudzirul Ma'had As-Siddiqiyah 345 Karawang. Saat ini juga beliau adalah ketua PWNU Jawa Barat. Itu Kiai Haji Hasanuri Hidayatullah. Assalamualaikum, Gus Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sekali, Gus. Kami tahu Gus Hasan ini lagi sibuk-sibuknya karena ini kan sedang ada persiapan atau penerapan protokol kesehatan di pondok pesantren. Ya. Jadi pasti lagi sangat hektik dan sibuk sekali. Langsung saja nih, Gus nih. Kalau saya membayangkan sebagai wali santri atau calon wali santri, kira-kira apa yang Gus Hasan bisa katakan untuk meyakinkan saya sebagai wali santri atau calon wali santri untuk tetap mengirim anak ke mondok di pesantren, terutama faktor keselamatan, kesehatan di tengah wabah COVID-19 ini, Gus. Gimana kira-kira Gus sebagai pengasuh pondok? Terima kasih teman-teman alumni As-Siddiqiyah. Saya angkatan tahun 96. Jadi saya 96 keluar dari As-Siddiqiyah. Jadi alhamdulillah ketua alumni siapa sekarang namanya itu? Ahmad Zen. Haji Zen. Ya. Haji Zen itu suruh mendata seluruh alumni. Yang jadi mantunya Kiai baru satu. Semuanya alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman alumni, khususnya alumni Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, senantiasa sehat walafiat, biasa diberkahi dalam harakat dan sakannya, jadikan orang-orang yang memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan minimal bagi keluarga, umumnya bagi masyarakat, lebih luas lagi kepada bangsa dan negara. COVID ini adalah merupakan suatu cobaan yang Allah turunkan kepada kita, bangsa kita, dan seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Tentunya segala hal yang Allah turunkan itu ada sisi-sisi hikmah yang bisa kita raih. Jadi jangan hanya melihat sesuatu musibah itu dari sisi negatifnya saja. Kalau dalam istilah Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamu annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Jadi ketika orang yang beriman melihat satu hal yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah sesuatu hal yang indah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang mukmin itu ajib. Ajib itu luar biasa. Kenapa? Segala sesuatu yang turun kepadanya akan menjadi indah. Kalau yang turun itu adalah sarra, syakar. Kalau yang turun itu adalah suatu hal yang menyenangkan, timbulnya adalah syukur. Kalau yang turun itu adalah dharra, maka mereka akan sabar. Jadi
syukur adalah sesuatu yang baik dan sabar adalah sesuatu yang baik. Ini yang harus kita pahami tentang apa sesuatu yang mungkin hari ini turun sesuatu yang kurang menyenangkan bagi kita. Ini harus kita sadari bahwa semuanya adalah hikmah. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Mungkin kalian melihat sesuatu menurut kalian tidak disukai, tapi itu sebenarnya baik untuk kalian. Itu yang harus kita pahamkan untuk pribadi kita dan keluarga kita, lebih luas lagi kepada keluarga besar yang diantaranya adalah para wali santri. Kemudian yang kedua yang harus kita pahamkan adalah dalam ajaran agama kita ini ada sisi yang besar yang perlu dikuatkan, yaitu sisi yang namanya tawakal. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Ketika dua hal ini sudah dipahami dengan mendalam, maka satu hal yang juga tidak boleh kita tinggalkan yaitu kalau dalam bahasa nasihat, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Menjaga itu adalah lebih baik daripada mengobati. Kemudian ini digabungkan. Sementara juga di dalam agama kita, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita syariat, Allah mengajarkan kepada kita hakikat, dan Allah juga mengajarkan kepada kita thariqah. Adanya ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita bisa bagaimana berada di dalam situasi seperti ini. Hal-hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang bisa dipadukan. Karena orang berbicara terlalu ke depan menghadapi situasi ini dengan bicara syariat, maka hanya akan membuat diri kita menjadi capek. Kenapa? Karena kita akan jauh dari husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita berbicara hakikat saja, semua kita pasrahkan kepada Allah, juga akan menjadi sesuatu yang melemahkan ikhtiar kita. Maka kita harus memadukan antara syariat dengan hakikat dalam situasi seperti ini. Di sisi lain, ketemu corona ini, ada yang terlalu pesimis sehingga takut menghadapi apapun. Ada juga yang terlalu optimis sehingga menganggap corona ini tidak ada. Nah, kita dalam menghadapi bagaimana berlebihan optimis juga tidak baik, berlebihan pesimisme juga tidak baik, maka harus membangun pemahaman yang realistis. Nah, semua itu harus kita pahamkan sehingga ketika kita membuat kebijakan, apakah pesantren ini lanjut, menunggu liburnya sampai pengumuman pemerintah, apakah pesantren ini akan terlebih dahulu mendahului daripada kebijakan yang ada daripada pemerintah secara waktu untuk masuk dan lain sebagainya, tetap dalam koridor berbicara pemikiran yang positif. Sehingga tidak ada kemudian menganggap pesantren itu menjadi bersikap berlebihan dalam optimismenya, juga tidak menganggap pesantren itu berlebihan dalam sikap pesimisme. Akan tetapi ketika pemahaman itu sudah bisa diraih oleh para orang tua, maka akan menjadi sesuatu yang adil dalam menilai sikap pondok pesantren. Dan kebetulan di antara pondok pesantren Asyidikiyah yang ada ini, yang sudah mengawali masuk adalah salah satunya yang di Karawang, pondok pesantren Asyidikiyah yang 3, 4, dan 5 sudah masuk sejak seminggu yang lalu secara bertahap. Jadi sudah dibuka ya Gus ya? Sudah dibuka untuk kegiatan belajar mengajar para santri? Sudah sejak seminggu yang lalu, tapi secara bertahap 1 hari 1 kelas, dan sampai hari ini belum selesai, masih ada yang belum masuk. Kalau pesantren yatim yang di Jonggol juga sudah mulai sejak 2 minggu yang lalu. Pesantren yang di Banyuasin juga sudah sejak kurang lebih 1 atau 2 minggu yang lalu. Kemudian yang di Bogor, di Cijeruk, itu
sudah kurang lebih semingguan atau 5 hari yang lalu. Artinya Asidikiyah ada yang belum masuk, ada yang sudah masuk, yaitu tergantung kearifan dalam menyikapi situasi yang ada di lokasi masing-masing. Ya, baik Gus, terima kasih atas paparannya nih. Jadi memang protokol kesehatan itu kita terapkan di pondok, tapi juga kita harus melihat bagaimana pondok bisa menghandle seluruh situasi ya Gus, karena berbeda-beda di setiap daerah. Nah, kalau kita lihat dari Pondok Pesantren Asidikiyah 3, 4, 5 di Karawang nih Gus nih, itu berkembang sangat pesat. Kalau Gus Hasan sendiri melihatnya visi ke depan Asidikiyah nih Gus, mau tetap ekspansi, karena tadi Gus Hasan menyinggung ada pesantren yatim di Jonggol, mau tetap ekspansi untuk membuat pondok-pondok baru, atau mau fokus meningkatkan kualitas, menjadikan Asidikiyah menjadi apa ya, best in class boarding school. Bagaimana Gus visinya ke depan? Jadi saya ini satu sisi meneruskan daripada apa yang diamanatkan guru, yaitu Ayahanda Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar, di mana beliau juga mengamanatkan untuk bagaimana pesantren yang sudah ada dari beliau ini ditata dengan baik. Dan itu coba untuk kita lakukan, mudah-mudahan bisa sesuai dengan yang beliau harapkan. Adapun di sisi lain, yang baru itu adalah kita mencoba untuk berpikir menjadi bapak bahwa ke depan ini generasi daripada kita juga butuh untuk ditempatkan di tempat-tempat untuk berjuang, meneruskan perjuangan daripada orang tuanya. Dan itu bukan suatu hal yang sebenarnya dipaksakan. Jadi di Karawang ini kemudian berkembang menjadi ada tambah lagi, itu juga bukan sesuatu yang dipaksakan harus seperti itu. Karena semua tempat-tempat yang baru yang ada, bukan saya yang mencari, tapi orang yang datang, sehingga ya bagaimana, karena orang datang dan memaksa ya. Harus dikelola ya Gus ya? Kelola dan kita mencoba untuk menjalankan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, Gus, saya pernah dengar nih dari salah satu alumni yang pernah mondok di Karawang. Jadi Pondok Pesantren Asli di Karawang itu sudah mengalami transformasi fisik yang begitu luar biasa. Jadi saya pernah mainkan ke Gus ya waktu saya sowan. Saya harus akui bahwa Pondok Pesantren Asli di Karawang itu bersih sekali. Jadi buat teman-teman alumni yang belum pernah main ke Pondok Pesantren Asli 3, 4, 5 Karawang harus main, karena ini hebat sekali, bersih sekali. Tapi kalau kita lihat nih Gus nih, kita kan kadang melihat end result, kadang melihat Asidikiyah Karawang sudah bagus sekarang, tapi tidak melihat prosesnya. Bisa di-share nggak Gus, waktu awal-awal mula ketika Gus Hasan diserahi tugas oleh Abah Yai Nur untuk memimpin Asidikiyah Karawang? Ada nggak sih pesan-pesan khusus Abah Yai Nur yang ketika menyerahkan tongkat estafet perjuangan ke Gus Hasan? Dulu waktu beliau memerintahkan saya untuk datang ke Karawang dan tinggal di sini tahun 2001. Sepulang saya dari Madinah. Kemudian saya bilang kepada beliau, ini cuma murid, cuma anak, terserah guru dan orang tua bagaimana. Dan karena beliau yang memerintahkan saya ke sini sebagai orang tua dan guru, saya siap. Hanya saya juga perlu izin orang tua, dan akhirnya yang meminta izin kepada orang tua ya beliau sendiri justru yang datang ke Banyuwangi menyampaikan pokoknya Hasan ini harus di Karawang. Ya sebenarnya di Karawang ini dalam situasi yang belum pasti juga, belum jelas, karena gambarannya ya semua mungkin sudah tahu. Di sini sudah ganti, saya ini diperintahkan untuk tinggal di sini sebagai orang yang ke-6 kalau tidak salah. Setelah sebelumnya berganti 5 orang sejak tahun 91 sampai dengan 2001, itu 10 tahun Asidikiyah Karawang ini berganti pengasuh 5 kali. Kemudian saya diperintahkan oleh Abah untuk tinggal di sini, saya cuma bisa
sami'na wa ata'na saja, juga belum tergambar mau ngapain di Kerawang, ya cuman prinsipnya satu, kalau diperintah sama guru pasti ada jalan lah untuk menuju apa yang kita cita-citakan seperti apa. Di Kerawang dalam situasi ketika saya datang ke sini, bangunan masih triplek, rumah saya sendiri juga masih setengah permanen, istri juga belum punya, segala macam yang ya masih dalam situasi seperti itu, belum punya pikiran yang nanti mau seperti apa, kita mau berkarir jadi apa, kalau cari uang ya dagangnya mau dagang apa, belum. Semua saya hanya mengikuti alur berjalan saja, nggak tahu loh seperti itu ya. Tujuan utamanya mungkin hanya sekedar mengikuti nasihat teman saja. Semua yang kasih jalan adalah. Kalau dulu ketika flashback sedikit, Gus, pengalaman tantangan yang paling besar yang pernah Gus Hasan jalani ketika selama memimpin Asidikiyah Karawang nih, Gus. Kalau bisa di-share kepada para alumni untuk sebagai motivasi. Saya menganggap tantangan perjuangan ya semuanya sama, dibilang ringan ya ringan semuanya, dibilang berat ya berat semuanya, tergantung bagaimana kita menghadapi tantangan itu. Karena sebenarnya menurut saya perjuangan itu tantangan bukan kepada eksistensi tantangannya itu seperti apa, tapi bagaimana cara kita menghadapi itu. Dalam istilah nasihat itu disebutkan wa ta'dum fi aini shaghiri sigharuha wa tasghur fi ainil 'azimil 'azaim. Wa ta'dum, dan akan menjadi besar tantangan itu fi aini shaghir, ketika dihadapi dengan semangat dan kemauan yang kecil. Tapi wa tasghur, dan akan menjadi kecil fi ainil 'azim, di mata orang yang semangat dan kemauannya besar. Ini persoalan-persoalan yang besar. Jadi saya tidak bisa cerita yang besar yang mana, yang kecil yang mana, semuanya dilewatin begitu saja. Lewati dengan hati senang ya, Gus ya. Nah, terus kalau saya bertanya nih kepada Gus Hasan, 10 tahun ke depan, visi Gus Hasan ingin menjadikan Asidikiyah itu seperti apa? Lembaga pendidikan yang seperti apa dan punya core kompeten yang seperti apa, Gus? Jangka panjangnya. Jadi jangka panjangnya Pondok Pesantren Asidikiyah ini adalah ke depan bisa menghiasi semua lini kehidupan di tengah masyarakat. Bagaimana cita-cita guru, kalau kita punya cita-cita jadi anak ngopeni warisannya guru, tidak boleh jauh dari cita-citanya guru. Artinya bahwa mencoba untuk membangun segala sarana sumber daya manusia dan lain sebagainya untuk menuju cita-cita bagaimana biar Asidikiyah ini bisa mengisi seluruh lini kehidupan di tengah masyarakat. Kehidupan masyarakat itu ada butuh dakwah, Pesantren Asidikiyah bisa hadir di lingkungan dakwah. Kehidupan masyarakat itu butuh ekonomi, ada Asidikiyah bisa hadir di lingkungan ekonomi masyarakat. Asidikiyah, kehidupan masyarakat mungkin juga ada yang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas politik, karena itu menentukan siapa yang akan memimpin suatu bangsa dan negara ini. Dan mungkin kita juga mempersiapkan anak-anak kita yang punya hobi di dalam bidang tersebut. Walhasil apa saja, kalau istilahnya orang tua kita dulu kan, saya juga nggak pengen anak saya semua jadi kiai, jadi apa saja, yang penting manfaat untuk masyarakat dan manfaat untuk umat, itu yang paling penting. Ya, baik, amin. Ini bagus sekali, Gus ya. Terus kalau kita bicara santri, tadi kan kita sudah ngomongin pondok. Sekarang kita kalau ngelihat dari sisi santri Asidikiyah nih, Gus. Ada alumni yang pernah bilang ke saya, setiap hari di Asidikiyah itu adalah menjadi kenangan bagi dia. Nah, kalau Gus Hasan sendiri selama mondok, alumni Asidikiyah tahun 96. Saya pribadi sebenarnya punya kenangan yang tersendiri dengan Gus Hasan. Mungkin Gus Hasan lupa mungkin ya. Jadi waktu saya masuk Asidikiyah 2 Batu Ceper pertama kali itu, Mas Tasa, Gus Hasan itu salah satu panitianya. Ya, panitia akhir hari. Iya, waktu itu ketuanya Ustadz Arfan Dadi dan Gus Hasan salah satu wakil ketua atau apa, saya lupa. Jadi di hari akhir Mas Tasa itu seluruh santri baru diwajibkan untuk mengumpulkan tanda tangan seluruh panitia. Karena dulu Batu Ceper itu cuma ada 2 gedung, saya naik ke atas cari panitia, ada
ada Kak Hasan. Saya dulu manggilnya nggak Gus Hasan tapi Kak Hasan. Pak, minta tanda tangan dong. Gus Hasan lagi leyeh-leyeh gitu ya, tiduran. Kata Gus Hasan, oh yaudah sini tanda tangan, tapi kamu pijitin kaki saya dulu. Jadi mungkin Gus Hasan sudah lupa karena saking banyaknya minta pijit buat santri yang minta tanda tangan. Nah, itu kenangan yang tidak terlupakan buat saya selama waktu berinteraksi dengan Gus Hasan, mungkin sangat singkat ya Gus. Tapi kalau Gus Hasan sendiri punya kenangan sendiri nggak di selama mondok di Asidikiyah? Mungkin pernah diomelin Abah Yai Nur gitu mungkin, atau karena lagi ya mungkin waktu masih muda kan kita suka bandel juga Gus dulu. Tanya juga, saya ini kan hobi tidur gitu. Jadi saya pernah dulu waktu masuk aliyah kan karena banyaknya santri, aliyah itu masuknya pagi, dan aliyah itu masuknya siang gitu. Kelas saya itu di lantai 4 yang di atasnya aula yang sekarang. Itu pelajaran terakhir ketiduran. Teman-teman nggak dibangunin. Sudah berganti jam, anak SMP masuk, saya masih tidur di dalam. Kan kalau guru, jadi ikut kelas SMP dong Gus. Itu. Ya kan? Kalau guru datang istana bisa langsung kiaman, berdiri kan, nanti gurunya salah. Berdiri kok temennya lain semua. Seperti itu. Pernah juga saya dihukum. Guru waktu itu Bu Lulu kalau nggak salah, guru PM. Istrinya almarhum Mbak Ustadz Nur Kamil. Saya itu lagi-lagi karena hukumannya karena saya tidur di kelas. Waktu pelajaran tempe saya itu tidur mulai awal masuk gurunya sampai menjelang akhir. Sehingga saya dikasih hukuman disuruh masuk ke kelas putri. Masih rendes-rendes. Enak dong Gus. Pak Bahru Lutfi, galak sekali ya. Banyaklah kalau masalah di pesantren nggak ada habisnya. Iya. Jadi emang betul kata teman alumni itu tiap hari adalah kenangan. Dan yang menyebut itu adalah angkatan seangkatan Gus Hasan, yaitu Ahmad Nurholis yang sekarang tinggal di Bandung, seniman yang sangat hebat menggambar itu, Gus. Ya. Kalau tadi kan kita ngomongin santri, sekarang udah pada jadi alumni. Kalau kita lihat alumni Asidikiyah sekarang nih Gus, ada keluarga alumni Asidikiyah. Tahun depan ini insya Allah akan ada munas atau pemilihan ketua umum segala macam itu Gus. Nah, nih Gus Hasan sebagai salah satu alumni nih Gus, melihat pencapaian ikhlas selama ini, kira-kira pertanyaan singkat nih, Haji Muhammad Zain lanjut jadi ketua ikhlas atau Gus Hasan mau bereksperimen dengan kandidat lain? Saya mah Haji Zain aja lah yang udah kenal, enak dipanggilnya. Oh, jadi ini salah satu blessing ya. Jadi Haji Zain tidak mau bereksperimen dengan kandidat lain gitu ya Gus ya. Nah kalau alumni, ngomongin alumni itu kan dengan berbagai macam background ya Gus ya, tersebar di seluruh Indonesia. Seperti yang tadi Gus Hasan bilang, profesinya juga beda-beda, bahkan perspektif politiknya mungkin juga beda-beda. Nah, ke depan Gus Hasan, apa yang bisa dikatakan pada alumni, bagaimana kita berkolaborasi, menyambung seluruh missing link, dan bersinergi nih Gus, karena tantangan ke depan ini makin hebat, apalagi dengan adanya COVID-19 pandemik ini. Jadi sebenarnya tentang kealumnian ini adalah sesuatu hal yang bisa dibilang sederhana mungkin. Kalau misalnya kita ini adalah lahir dengan dasar daripada pondok pesantren di Asidikiyah, maka jadi apapun dan jadi siapapun kita, fitrah kita di tengah masyarakat dan lain sebagainya, kita ini tetap konsis untuk menjadi orang-orang yang selalu mendoakan guru kita, mendoakan orang tua kita, karena salah satu di antara sebab keberkahan kita menjadi apa saja di lingkungan luar daripada rumah pesantren ini adalah juga salah satunya bergantung kepada kita ini masih mau mendoakan atau tidak kepada guru dan orang tua kita. Memang mungkin kelihatannya suatu hal yang sederhana, akan tetapi inilah
yang semestinya harus dipahami oleh teman-teman semuanya, termasuk saya memahamkan kepada diri saya bahwa tidak ada sesuatu yang melepaskan hubungan antara guru dengan murid. Karenanya maka sampai kapanpun dan menjadi apapun dan siapapun kita, maka kita mempunyai kewajiban untuk tetap mempunyai alaqah. Baik itu alaqah bersifat zahirah maupun alaqah yang bersifat batinah. Jika kita tidak mampu melakukan alaqah yang zahirah, ini harus tetap kita jaga. Sebenarnya kesederhanaannya di situ aja. Kalau alaqah dengan guru ini kita bangun dengan baik, dengan kita tidak pernah lupa mendoakan kepada guru-guru yang pernah memberikan ilmu kepada kita, maka insya Allah akan chemistry itu tidak usah harus kita paksakan, akan tercipta dengan sendirinya. Dan itulah yang saya rasakan dan saya mondok atau belajar tidak hanya di Asyidikiah saja, akan tetapi Asyidikiah yang paling lama kira-kira begitu. Ketika ngalamin membangun pesantren di tempat. Dan yang diajarkan seperti itu, dan itu yang terjadi. Ya, terima kasih Gus. Sekarang selanjutnya saya akan berubah sedikit nih topiknya, ngomongin NU secara organisasi. Ya. Nah, Gus Hasan kan kapasitasnya sebagai Ketua PBNU Jabar nih. Mungkin kemungkinan besar saya mungkin akan ditunda ya Gus ya, cuman Muktamar NU ke-34 sudah di depan mata, mungkin. Kalau boleh saya tanya langsung nih Gus, kira-kira di Muktamar nanti Gus Hasan memposisikan diri sebagai muktamirin biasa atau kandidat ketua umum nih? Saya akan memposisikan diri sebagai ketua PBNU Jawa Barat. Karena wah ini jawaban licin pinter-pinter ini nih, karena harus pilih Gus, muktamirin atau ketua kandidat ketua umum. Jadi kita ini dalam NU itu ada istilah apa ya? Ada istilah, kalau orang Jawa bilang mungkin sultan ya, harus senioritas itu memang luar biasa, terbangun dengan begitu kuat untuk punya rasa ta'zim antara junior dengan senior. Betul ya. Saya merasa saya ini saja di ketua PWNU itu hitungannya sudah paling muda. Tapi saya punya ada statistik nih Gus. Kiai Haji Idham Khalid ya, menjadi ketua Tanfiziyah di umur 34 tahun. Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi ketua Tanfiziyah di umur 44 tahun. Saya sekitar umur-umur Gus Hasan inilah. Nah, memang Kiai Haji Hashim Muzadi dan Kiai Sati Akil itu menjadi ketua Tanfiziyah sekitar umur 55-57 tahun, di sekitar range tersebut. Nah, jadi sebenarnya ada histori bahwa ketua Tanfiziyah dipimpin oleh orang muda, Gus. Bagaimana Gus Hasan melihatnya? Histori mungkin karena cocok dengan situasinya. Nah, sekarang kita masih melihat situasinya bagaimana. Tapi yang jelas, selama yang senior-senior itu masih apa ya istilahnya, punya rencana, keinginan, ya kita harus menghargai. Ya, ya. Jadi sebenarnya saya bisa menyimpulkan Gus Hasan ini sekarang lagi ya ibaratnya cek sound lah ya. Are you testing the water? Sorry Gus, I have to insist this question. Are you testing the water sampai mungkin sambil menyerap aspirasi, sambil melihat mungkin ya permintaan pasar sebenarnya seperti apa gitu. Nggak perlu dijawab Gus, nggak perlu dijawab. Jadi itu kesimpulan saya sendiri saja. Nah, tapi kalau ngelihat organisasi NU sekali lagi nih Gus, saya ini melihat NU itu from a distance, dari jarak jauh gitu ya, tidak pernah berinteraksi secara kelembagaan. Mau nggak mau saya membuat perbandingan yang mudah dengan organisasi lainnya, misal Muhammadiyah gitu ya. Dari sisi kedisiplinan organisasi, kemandirian ekonomi, keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Setelah saya membandingkan itu, sampai pada kesimpulan bahwa NU sebagai sebuah organisasi lumayan tertinggal di belakang. Walaupun sekarang mencoba berlari mengejar ya, dari banyak sekali sekarang universitas-universitas Nahdlatul Ulama, tapi harus kita akui bahwa NU masih tertinggal.
kedepannya dalam kapasitas Gus Hasan sebagai Ketua PWNU Jabar nih, skopnya Jawa Barat 10 tahun ke depan misal, Gus Hasan ingin NU seperti apa? Dalam 3 aspek saya menanyakan. 1, pendidikan, yaitu pendidikan dalam arti pesantren dan perguruan tinggi juga, pendidikan tinggi. Yang kedua, kesehatan. Dan yang ketiga, kemapanan ekonomi umat. Jadi di Nahdlatul Ulama ini bukan, kalau boleh saya katakan, kurang pas kalau disebut tertinggal gitu ya. Tapi yang diurus beda. Yang diurus beda. Yang diurus Muhammadiyah dengan yang diurus NU ini beda. Makanya seni cara ngurusnya juga harus beda. Jadi kalau Muhammadiyah mungkin punya keahlian mengurus sarjana, mengurus orang-orang yang level ekonominya di atas, sementara kita akan ngurus orang-orang yang di kampung, petani, dan lain sebagainya, sehingga mempunyai teori dan cara mengurusnya pun mungkin berbeda. Bukan berarti tertinggal, walaupun kalimat itu saya menerima sebagai bentuk nasihat, ya, tawasobil mahkamah. Jadi begini, Nahdlatul Ulama ini adalah sebenarnya banyak sekali peran-peran yang sudah dimiliki dan berjalan oleh sebagaimana dimiliki oleh organisasi yang lain. Contoh sederhananya di bidang pendidikan. Pendidikan kita dengan pendidikan Muhammadiyah, sisi tertinggalnya bagaimana? Karena cara mengukurnya tidak ada. Muhammadiyah yang diurus adalah fokus di lembaga pendidikan tinggi yang formal, sementara kita di pondok pesantren. Di Jawa Barat ini Muhammadiyah hanya punya 19 pondok pesantren. Hanya itu. Sementara Nahdlatul Ulama dari 12.000 pondok pesantren yang ada di Jawa Barat ini, hampir 10.000-nya adalah pondok pesantren yang secara kultur adalah Nahdlatul Ulama. Artinya beda. Perguruan tinggi boleh, karena memang teman-teman Muhammadiyah lebih mempunyai spesialisasi di sana, sehingga perguruan tinggi Muhammadiyah berkesan lebih maju, lebih bagus. Sementara perguruan tinggi yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama mungkin belum terlihat seperti yang mereka kelola. Hanya sebenarnya bukan pada tataran persaingan, tapi pada tataran perbedaan sisi yang dikelola saja. Kemudian yang kedua, kita berbicara tentang sisi kesehatan. Sisi kesehatan memang kalau berbicara sehat itu adalah hanya rumah sakit saja, maka oke lah, teman-teman yang punya rumah sakit banyak berarti jauh lebih maju daripada kita. Karena kita rumah sakitnya sedikit atau bahkan mungkin tidak ada, ya berarti mungkin kita kiprah secara kesehatannya mungkin enggak. Tapi sehat itu kan juga tidak bisa diraih oleh itu saja. Banyak sekarang orang yang mengedepankan kesehatan dengan pengobatan tibbun nabawi. Banyak sekarang orang yang kemudian melaksanakan program kesehatan dengan teori ruqyah. Banyak dan lain sebagainya. Nah, di luar daripada kedokteran ini, NU sudah mempunyai banyak. Contoh kemarin, saya menghadiri Silatnas, namanya JRA, Jamiyah Ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah. Wah, saya baru dengar itu, Gus. Kita punya ada Jamiyah Ruqyahnya. Iya, ada. Baru dibentuk 2 tahun yang lalu. Jadi hadir ribuan, itu yang memang khusus yang dihadiri praktisi kesehatan yang cara menyehatkannya dengan teori ruqyah. Artinya kita juga sudah berperan di tengah masyarakat. Tapi terlepas dari itu nih Gus nih, kalau NU punya program untuk membuat rumah sakit nggak Gus? Kalau untuk bisa di-share untuk ke seluruh pemirsa dan alumni. Hari ini belum nemu untuk program itu karena satu sisi masih lahan yang biayanya juga besar, tapi kita sudah sounding, kita sudah punya perkumpulan dokter NU yang rata-rata di antara mereka mempunyai klinik dan rumah sakit bisa siap untuk diafiliasikan sebagai bagian daripada Nahdlatul Ulama. Terus Gus, yang terakhir Gus, yang untuk kemandirian ekonomi umat Gus, bisa disentuh nggak aspek itu Gus?
Kemandirian ekonomi umat sebenarnya di pesantren ekonominya sudah mandiri. Dan pesantren itu sebagai potret kemandirian ekonomi untuk skala besar dalam bentuk skala kecil di dunia pondok pesantren. Di pesantren itu ada namanya ekonomi kemitraan. Di mana ketika ada pesantren, ada santrinya di situ, kan itu yang dagang di pesantren itu bukan kiai, bukan siapa, tapi kemitraan dari luar. Itu adalah bagian daripada bangunan ekonomi. Kalau misalnya kita satu pesantren, ada orang yang dari luar dagang di dalam pesantren itu 10 orang saja. Dengan 10.000 pesantren kita di Jawa Barat, kita sudah memberdayakan lebih daripada kemitraan dengan 100.000 pedagang kecil. Hanya berbedanya, mereka tidak terkonsolidir sebagaimana yang semestinya, ada database-nya, ada ininya, tapi itu sudah terjadi. Ya. Nah, terus Gus, mohon maaf nih Gus, saya potong. Di Muktamar NU ke-34 itu ada sekarang program koin untuk Muktamar. Apakah itu salah satu bentuk message yang mau disampaikan bahwa NU bisa mandiri secara pendanaan? Oh ya, salah satunya itu. Terima kasih sekali Gus Hasan atas nasihatnya, cerita-cerita yang lucu waktu pengalaman di pondoknya. Semoga ini menjadi ya penyegaran lah untuk alumni dan tadi pengalamannya membangun As-Siddiqiyah Karawang menjadi juga inspirasi bagi para alumni dalam menghadapi challenge atau tantangan ke depannya. Saya alumni As-Siddiqiyah tahun 1996 sudah ikut menjadi anggota Koperasi Mambao Rizki dan subscribe Mari TV. Anda kapan? Terima kasih Gus. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.